Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ilham Dwi Widianti. Kali ini kita akan membahas tentang SIM, yaitu proyek 1 dan proyek 2. Untuk proyek 1 yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Dimulai dari sistem operasi, dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal piranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer, dan lain-lain. Kemudian selain ada sistem operasi, juga ada Microsoft Windows. Adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Versinya yaitu ada setiap operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Microsoft telah mengumumkan bahwa sistem operasi yang berkualitasnya Vista diluncurkan pada tahun 2006. Kemudian ada Microsoft Office, bukanlah sistem operasi, melainkan sekelompok program operasi piranti lunak yang mencakup Excel, Word, PowerPoint, dan Access. Selanjutnya ada pembaruan. Pembaruan untuk sistem operasi Windows tidak dikenakan biaya dan bisa didapatkan dari situs web Microsoft. Untuk mendapatkan pembaruan Windows, ketik www.microsoft.com di penjelasan web untuk memasukkan situs web Microsoft dan pilihlah link Windows Update. Bagi pengguna dapat memilih agar Microsoft secara otomatis memperbarui sistem operasinya dan juga produk-produknya. Namun, pembaruan otomatis dapat menimbulkan dua permasalahan, yaitu yang pertama, kebanyakan orang hanya memilih untuk memperbarui sistem operasi mereka dan menolak pembaruan produk-produk Microsoft Office. Kemudian permasalahan kedua yaitu akses internet berkecepatan tinggi disarankan untuk mendapatkan pembaruan. Jika memiliki model dial-up, kemungkinan waktu yang diperlukan untuk mengunduh atau mengupdate cukup lama. Selanjutnya ada sistem operasi yang lain berupa Apple Computer membuat Mac OS X, lalu ada Unix adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Kemudian ada Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini tidaklah gratis, melainkan hak milik Apple Computer. Kemudian ada piranti lunak aplikasi. Pentingnya menentukan versi piranti lunak aplikasi pada komputer, karena setiap aplikasi piranti lunak yang sama, seperti Microsoft Word, bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Seperti halnya memperbarui sistem operasi, kita juga dapat memperbarui aplikasi, yaitu dengan cara kunjungilah situs web Microsoft dan pilih Office Update. Selanjutnya yaitu melacak perubahan. Perintah tools diikuti dengan subperintah track change akan menghidupkan fitur pemantauan, dapat mengidentifikasikan siapa yang melakukan perubahan. Kemudian ada perlindungan kata sandi yang dapat melindungi dokumen Word, kemudian lembar kerja Excel atau presentasi PowerPoint dengan cara mengklik perintah tools diikuti dengan subperintah option, kemudian pilihlah tab security, kemudian akan diberikan pilihan untuk menentukan kata sandi yang dapat membuka file serta kata sandi untuk memodifikasi file tersebut. Selanjutnya ada virus dan spyware. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Namun, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Kemudian ada ancaman dan hoax. Jangan menerima email dari organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbaharui sistem operasi, karena hal itu merupakan hoax. Selain itu, organisasi-organisasi yang legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menanyakan informasi akun atau kata sandi. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan dari suatu organisasi. Selanjutnya ada proteksi, dibagi menjadi dua macam, yaitu ada protek komersial dan proteksi gratis. Untuk proteksi komersial dapat
didapatkan dari Norton dan MKV. Kemudian untuk proteksi gratis dapat didapatkan dari Grisoft, Spybot, dan Adware. Selanjutnya ada email. Email amat mudah digunakan sehingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email sangat penting untuk komunikasi bisnis. Lalu kemudian ada implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang dikirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email memiliki banyak server pada perjalanannya dari mengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer Anda yang Anda beli menggunakan piranti lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar, dibandingkan dengan email yang dikirimkan melalui komputer umum. Selanjutnya yaitu proyek 2, proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu membuat dokumen front page, yaitu langkah awalnya mulailah dengan membuka program Microsoft Front Page, lalu klik tombol Start di bagian sebelah kiri bawah layar, kemudian setelah itu pilihlah Alt Program dan klik 2 kali program Microsoft Front Page. Lalu lihatlah kotak bujur sangkar di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri, kemudian lihat ke bagian bawah layar di mana ditampilkan normal. HTML akan menampilkan kode komputer di halaman belakang web, dan preview akan menampilkan halaman yang ditampilkan di browser internet. Selanjutnya, figur di samping menampilkan seperti apa layar tersebut akan terlihat. Figur tersebut melihatkan contoh untuk menyimpan file untuk halaman web pada desktop komputer dan menggunakan nama asli file index.ht. Kemudian ketik nama web yang akan kalian pilih, lalu tekan Enter pada papan ketik untuk membuat kalimat lain di halaman web. Tandailah kata-kata contohnya seperti University Pizza dan kemudian pilihlah poin 18 untuk ukuran font dari menu drop down. Kemudian pilih perintah format diikuti dengan subperintah paragraf dan pilihlah Center. Lalu untuk daftar beranda, ketik kata location buat agar paragraf berjajar ke kiri, kemudian klik icon daftar bertanda, kemudian masukkan 3 frase, Computer Parking Lot, Recreation Center, 101 North Main Street, dan kemudian tekan kunci Enter, maka sebuah bulatan muncul setelah memasukkan 101 North Main Street. Untuk tabel, pilihlah perintah tabel, perintah insert, dan kemudian pilih tabel. Kemudian pada layar tampil pilihlah tabel dengan 4 kolom dan 4 baris. Kemudian tandailah judul-judul kolom seperti topping, small, medium, large, satu demi satu atau seluruh bagian. Untuk menambahkan gambar, dapat memasukkan gambar dengan menggeser kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert, diikuti dengan subperintah picture dan pilihlah clip art. Gambar yang diambil dari clip art Microsoft berbentuk Windows Media Format, tetapi kita harus menyimpannya dalam bentuk yang lebih dikenali web, dengan cara mengklik tombol Picture Option. Selanjutnya ada daftar nomor yang harus dilakukan, yaitu pertama memasukkan kalimat Why order from us, kemudian tekan kunci Enter untuk mendapatkan baris baru, pilihlah icon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan tersebut. Untuk link halaman web, yaitu dengan klik perintah Insert diikuti dengan subperintah Hyperlink dan gambar figura di samping akan muncul. Kemudian pilihlah email address untuk jenis hyperlink, kemudian tekan text to display dan masukkan kalimat contact us dan masukkan bagian-bagian lainnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.